dengan gaji sekitar 15 juta rupiah per bulan. Semua terlihat resmi. Agen di Jakarta memfasilitasi visa, tiket, dan surat-surat. Aku yakin ini peluang bagus, jadi aku setuju berangkat. Sesampainya di Kamboja, aku langsung dijemput dan dibawa ke sebuah gedung tinggi. Setelah sampai di dalam, semua barang kami diambil, termasuk paspor dan HP. Kami tidak diizinkan keluar dan langsung dipaksa bekerja. Kami diberitahu bahwa pekerjaan kami adalah menipu orang lewat internet. Kami disuruh chatting dengan orang asing, untuk menipu mereka agar mengirim uang. Kalau tidak dapat target, kami disiksa. Beberapa teman disetrum dan dikurung di ruangan gelap selama berhari-hari. Aku tidak pernah membayangkan akan bekerja dalam kondisi seperti ini. Kami tidur di lantai, dijaga 24 jam, dan makan seadanya. Tidak ada kontak dengan dunia luar. Aku tidak tahu bagaimana kabar keluargaku, dan mereka pun tidak tahu keadaanku di sini. Sudah 1 tahun lebih aku tidak bisa pulang. Setiap hari aku hanya berharap ada bantuan dari luar. Ada yang tahu kami masih di sini. Kami bukan kriminal, kami korban. Kami dijebak dan diperbudak. Kalau ada orang Indonesia membaca ini, tolong bantu kami. Tolong laporkan. Jangan diam. Dan untuk keluarga di rumah, terutama bapak dan ibu. Maaf aku belum pulang. Tapi aku tidak pergi untuk hilang. Aku masih hidup, hanya belum bisa keluar dari tempat ini. Tolong terus doakan aku. Namaku Dimas Wahyudi. Aku dari Lampung. Umurku 24 tahun. Sebelum ke Kamboja, aku kerja sebagai kasir di sebuah minimarket di kota. Gajiku cukup untuk bayar kontrakan dan bantu sedikit orang tua. Tapi makin lama, aku merasa sulit berkembang di sana. Tahun lalu, aku dapat tawaran kerja lewat grup WhatsApp. Lowongan kerja luar negeri, posisi customer service online, gaji besar, dan katanya legal. Aku sempat ragu, tapi karena ada teman yang juga mendaftar, akhirnya aku ikut. Semua difasilitasi, termasuk tiket dan dokumen. Begitu sampai di Kamboja, kami dijemput dan dibawa ke sebuah gedung tinggi. Di sana, kami langsung diminta menyerahkan semua barang, termasuk paspor dan HP. Kami tidak bisa keluar dan mulai disuruh kerja paksa. Tugas kami bukan customer service, tapi menipu orang lewat aplikasi chat dan media sosial. Kami diminta rayu orang asing supaya mereka transfer uang, beli kripto palsu, atau masuk ke investasi bohong. Kami diancam, diawasi, dan tidak boleh menolak. Kalau kami tidak capai target, kami dihukum. Ada yang dikurung, dipukul, bahkan ada yang pingsan karena tidak dikasih makan. Selama di sini, aku tidak pernah bisa menghubungi siapapun di luar. Aku tidak tahu kondisi keluargaku di rumah, dan mereka pasti bingung kenapa aku tiba-tiba tidak memberi kabar. Mungkin mereka masih berpikir aku kerja di luar negeri dengan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, aku sekarang sedang dipaksa bekerja di tempat yang tidak manusiawi. Setiap hari aku hanya berharap bisa keluar dari sini dan pulang. Untuk siapapun yang baca cerita ini, kami bukan buronan. Kami bukan pelaku. Kami adalah korban. Kami ditipu, dan sekarang dikurung. Kami minta bantuan. Dan untuk keluargaku di Lampung, aku masih hidup. Tolong doakan aku. Aku tidak menyerah. Aku akan bertahan sampai ada jalan keluar. Namaku Ahmad Maulana. Aku berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Umurku 23 tahun. Sebelum aku berangkat, aku bekerja di sebuah toko bangunan kecil yang dikelola oleh pamanku. Penghasilan dari toko itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun seringkali harus berhemat demi membantu biaya pendidikan adik-adikku. Di awal tahun lalu, aku mendapat tawaran pekerjaan melalui pesan di media sosial. Tawaran itu menjanjikan kerja sebagai teknisi komputer di luar negeri dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Semua dokumen dan persyaratan terlihat resmi. Aku berpikir bahwa kesempatan ini akan membantu mengangkat kondisi keluarga dan memberi masa depan yang lebih baik bagi adik-adikku. Setelah mendapat persetujuan dari keluarga, aku berangkat ke Kamboja bersama beberapa orang lain. Begitu sampai, aku dan teman-teman langsung dijemput oleh orang-orang yang tidak kenal ramah. Kami dibawa ke sebuah gedung yang dikatakan sebagai tempat pelatihan. Segera setelah masuk, paspor dan HP kami diambil tanpa penjelasan lebih lanjut.
Di dalam gedung, kami diberitahu bahwa pekerjaan